Apa hubungannya orang yang bersyukur dengan pengenalan akan Allah? Tentu saja erat sekali hubungannya. Karena saat kita bersyukur saja tanpa mengenal siapa Tuhan yang kepadanya kita bersyukur, maka ucapan syukur kita sebenarnya bisa jadi salah alamat. Ucapan syukur kita bisa jadi hanya asal bunyi, tanpa tahu kita sedang bersyukur kepada siapa. Dan kalaupun kita tahu itu kepada Tuhan yang bagaimana, yang kepadanya kita bersyukur. Dan ini memunculkan sebuah alasan yang penting untuk kita berbicara tentang khasiat bersyukur. Karena bersyukur yang berkhasiat itu justru berangkat dari pengenalan akan Tuhan yang kepadanya kita bersyukur. Makin kita kenal Tuhan, makin kita harusnya bersyukur. Apapun yang menjadi jawaban atau tindakan Tuhan atas hidup kita, bersyukur membuat kita makin mengenal Tuhan kita. Namun ada pula sebagian orang yang justru sebaliknya, mengenal Tuhan tanpa bersyukur. Mereka hanya jadikan Tuhan sebagai sasaran pengetahuan mereka. Mereka hanya jadikan Tuhan sebagai pengisi otak mereka. Kenal saja tanpa perlu memuliakan Tuhan, apalagi bersyukur kepada Tuhan. Di sini menjadi ketimpangan yang satu lagi yang mau menegaskan betapa kalau kita kenal Tuhan tanpa bersyukur, maka sebenarnya pikiran kita yang penuh dengan pengenalan akan Tuhan itu menjadi sia-sia. Karena kita hanya sebatas tahu siapa Tuhan, tapi kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Kita hanya tahu Dia itu pencipta, Tuhan itu penebus, penolong, penyelamat. Dia tahu dan kita tahu. Tetapi hati ini tetap gelap gulita karena tidak percaya. Dan karena tidak percaya, tidak perlu bersyukur apalagi memuliakan Tuhan. Karenanya kita mau belajar bagaimana kita makin bersyukur justru karena kita makin kenal siapa Tuhan kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam firman Tuhan, sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini dari Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka jadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Lalu satu lagi ayat yang sama, Roma 1 ayat 21, saya bacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Memang mereka mengetahui tentang Allah, tetapi mereka tidak mau mengakuinya dan tidak mau menyembah Dia atau mengucap syukur kepadanya atas segala pemeliharaannya dari hari ke hari. Kemudian mereka pun mulailah memikirkan hal-hal yang bodoh mengenai rupa Allah serta kehendaknya, dan akibatnya pikiran mereka jadi picik, jadi gelap dan kacau. Roma 1 ayat 21 merupakan sebuah ungkapan pembuka Rasul Paulus ketika dia melayani di Roma dan kepada jemaat di Roma. Tentu saja ini yang menjadi ujung dari misi pelayanan Rasul Paulus menuju ke sebuah tempat yang memang pada saat itu menjadi tempat tujuan banyak orang, menjadi destinasi utama orang yang ingin berdagang, ingin berjuang, atau ingin yang namanya menaikkan tingkat kehidupan mereka. Dan karenanya Rasul Paulus mencoba mengingatkan dan memberitahukan tentang landasan-landasan iman yang harusnya dimiliki oleh setiap jemaat. Salah satunya adalah pengenalan tentang Allah. Memang setiap kita saat kita percaya kepada Tuhan, kita diajarkan bagaimana mengenal Tuhan itu dan siapakah Tuhan itu. Dan memang kitab suci menuliskan tentang Tuhan yang kita kenal itu. Namun, sebenarnya apa tujuan kita mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan sesungguhnya adalah untuk memuliakan dan bersyukur kepadanya.
Bukan berhenti sampai otak kita dipenuhi dengan pengetahuan tentang Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan, tapi kita tidak bersyukur. Kita tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan. Kita bahkan anggap Dia hanya sebagai objek ilmu pengetahuan kita. Kita bahkan jadikan Dia hanya sebagai isi dari buku-buku dogma kita, atau sebuah pembelajaran dari doktrin-doktrin kita, tapi tidak pernah ada hubungan yang dalam dengan Dia. Padahal ketika Tuhan memperkenalkan dirinya untuk dikenal oleh manusia, tujuannya adalah jelas supaya terjadinya sebuah hubungan, terjadi sebuah hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang selalu mengagungkan Tuhan dan tak henti bersyukur kepada Tuhan. Makin mengenal Dia, harusnya makin bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang harusnya menjadi landasan ucapan syukur kita. Kita bersyukur karena mengenal siapa Tuhan kita. Bukan asal bunyi bersyukur kepada Tuhan yang kita tidak ketahui, tetapi kita bersyukur karena Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang Maha Kasih, Bapa Surgawi yang selalu melindungi, yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kepulihan, memberikan kepada kita keselamatan. Karenanya apa yang kita pelajari hari ini mau mendidik kita agar supaya kita bisa paham bahwa kenal Tuhan tanpa bersyukur membuat pikiran jadi sia-sia dan hati gelap gulita, sebagaimana yang tadi dikatakan dalam kitab suci. Namun sebaliknya, kalau kita bersyukur karena kenal Tuhan, ini mempunyai kuasa dan kekuatan yang luar biasa, membuat pikiran kita bermakna, tidak lagi sia-sia. Pengetahuan kita tentang Tuhan itu menjadi ada dampaknya buat hidup kita, yaitu makin kita bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan saja pikiran makin bermakna, tapi hati juga makin bercahaya, terang benderang karena disinari oleh Tuhan yang kepadanya kita bersyukur. Mari kita belajar bersyukur karena kenal Tuhan, dan mari kita belajar makin mengenal Tuhan agar makin terus bersyukur tanpa henti. Selamat kenal Dia, selamat bersyukur. Tak kenal Dia, tak mudah kita bersyukur, tapi makin kenal Dia, makin dalam kita bersyukur. Amin.